Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading ya. Jadi bukan personal, silakan kalian sesuaikan apakah cerita yang terbaca di sini itu sesuai dengan yang kalian alami. Kalian sesuaikan, sesuaikah dengan kenyataan yang kalian jalani ya, yang kalian alami. Kalau tidak, berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian karena general itu untuk semuanya yang nonton ya. Jadi silakan ditonton dari awal hingga akhir supaya kalian tidak salah pemahaman ya. Jangan ditonton awalnya saja, akhirnya saja ya. Jadi supaya nggak salah paham, nggak salah pengertian. Karena saya lihat sering di komen itu, loh kok judulnya nggak sama pembahasannya? Ya belum selesai, belum ditonton semua. Karena seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Saya tidak menentukan judul apapun ataupun tema apapun ya. Saya memasrahkan cerita hari ini kepada semesta ya. Apapun pembahasannya, asik nggak asik ya, mungkin memang ini perlu kalian dengar ya. Atau mungkin untuk beberapa dari kalian ini adalah sesuatu yang penting ya, yang disampaikan oleh semesta untuk kalian. Semoga kalian bisa mengambil hikmah positifnya. Terima kasih yang sudah gabung ya, sudah subscribe. Semoga berkah untuk kalian, dan untuk kalian yang baru saja bergabung, baru saja menemukan video ini, saya yakin ya, terutama untuk yang tiba-tiba menemukan video ini, saya kira bukan kebetulan, berarti mungkin memang ada sesuatu yang penting di dalam uh, tayangan kali ini yang dikhususkan mungkin untuk kalian ya. Khusus dari semesta untuk kalian. Kita mulai, kita lihat dulu ceritanya dan energi-energinya yang ingin diberikan petunjuk oleh semesta. Oke? Oke. Kalau untuk yang ingin personal reading, pembacaan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, energi kalian sendiri, energi seseorang yang kalian pikirkan sendiri ya. Sendiri-sendiri. Silakan personal reading ya. Pertanyaan kalian sendiri itu personal reading ya. Nanti personal reading itu akan saya bahas di akhir ya. Soal personal reading karena ini general. Energi general bisa terbolak-balik ya. Energi banyak orang belum tentu bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa bagian juga yang cocok untuk kalian ya. Mungkin sebagiannya juga tidak ya. Jadi silakan kalian sesuaikan. Energinya bisa vice versa, terbolak-balik antara energi kalian, energi seseorang yang kalian pikirkan, dan bacaan ini sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton, kalian menemukan mungkin memang ini bacaannya untuk kalian. Ya, oke. Kita lihat. Saya pakai tebaran 9 untuk kartu oracle kali ini. Twin Flames. Teman-teman, kalian masuk ke dalam cerita atau koneksi secara batin. Koneksi secara twin flame. Kalian terhubung dengan seseorang dengan energi twin flame ya. Kalian itu sebenarnya saling melengkapi satu sama lain ya. Satu dengan yang lainnya itu punya kekurangan dan kelebihan yang sebenarnya itu cocok. Sebenarnya cocok ya. Kalian itu memang mungkin ada yang memang dipersatukan ya, ada juga yang tidak ya. Tapi di sini beberapa memang, hampir semuanya saya lihat memang dipertemukan oleh semesta ya. Untuk sebenarnya saling mengisi ya, saling mempelajari. Saya melihat kalian itu banyak punya kesamaan walaupun sebenarnya kalian menganggap kita itu pribadi yang benar-benar beda ya. Tapi ya ada ini yang namanya tes psikologi, ada banyak tes-tes ya, tes-tes untuk mengetahui kepribadian seseorang. Terkadang kita merasa sangat berbeda dengan pasangan kita. Padahal ternyata kalian itu adalah pribadi yang sama secara karakter, cuman bentuknya berbeda. Nah, ini seperti itu. Beberapa memang pasangan ya, dan kalian itu sebenarnya kalau menyatu itu seimbang banget gitu ya. Twin flames ini kekurangannya adalah sulit untuk bisa saling melepaskan karena walaupun kalian terpisah, walaupun kalian itu tidak berkomunikasi secara batin itu nyambung ya. Ini sebenarnya sulit memang. Banyak orang yang masuk
dalam koneksi twin flames itu sulit untuk bisa melupakan, sulit untuk bisa benar-benar lepas ya. Tapi bukannya nggak bisa. Sebenarnya bisa, tergantung dari usahanya. Begitu ya. Oke, twin flames teman-teman. Ini lumayan berat sih untuk dijalani, tapi it's okay lah ya. Kadang-kadang kita juga nggak bisa memilih ya jalan hidup kita, dipertemukan dengan siapa, terhubung dengan siapa. Kadang-kadang kita tidak bisa memilih ya. Tidak bisa menolak, bisa sebenarnya. Bisa. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut aja. Energi hari ini yang terbaca apa? Kalian terhubung dengan seseorang yang judulnya adalah Twin Flames ya. Not showing true feeling. Kalau saya lihat di sini ya, entah kalian, entah seseorang yang kalian pikirkan, itu not showing true feeling, tidak menunjukkan perasaannya yang sesungguhnya, disembunyikan ya. Jadi kalau saya lihat di sini ada gaslighting ya. Gaslighting itu apa? Gaslighting itu nyolot nyolot atau nyentak atau ngegas, blayer katanya orang Jawa Timur. Jadi orang ini tidak menunjukkan perasaan aslinya ya. Mungkin bisa jadi perasaannya itu cinta, sayang ya, kagum, bangga, tapi tidak menunjukkan. Mungkin ini adalah tipikal orang yang banyak gengsinya, lebih besar gengsinya, sehingga untuk mengutarakan apa yang di dalam hatinya itu dia nggak mampu ya. Kebesaran gengsi, kebesaran gengsinya. Oke, lanjut ya. Menjunjung tinggi harkat martabat, harga dirinya terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang untuk melakukan hal-hal simple atau sepele itu dia nggak mau, padahal dia ingin gitu ya. Time with friend, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Teman-teman ya, bisa seseorang yang kalian pikirkan saat ini itu sedang bahagia ya, berusaha untuk menunjukkan pada dunia ya, atau memang ingin menikmati kebahagiaan hidup di saat ini itu ingin saya nikmati. Nah, kayak gitu ya. Di sini ada happily single ya, happily single. Teman-teman, kalau kalian terhubung dengan seseorang yang tidak menunjukkan perasaannya, mungkin kaku ya hatinya, atau mungkin orangnya memang wagu. Wagu itu gimana ya? Wagu itu orangnya memang tidak mudah untuk mengungkapkan perasaan ya. Sehingga kalian mungkin tidak tahu sedalam apa perasaan dia, atau bagaimana perasaan dia kepadaku, atau apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Jadi serba membuat kita itu bukan penasaran, tapi nggak jelas nih orang ya, kan gitu ya. Jadi banyak di antara kalian, mungkin orang yang kalian pikirkan juga, memilih untuk ya wis lah ya, saya nggak mau ribet-ribet. Kalau memang kamu tidak ngomong, tidak jujur, tidak terus terang, atau tidak menunjukkan secara nyata dengan action perasaan kamu, ya wis lah, saya nikmati hidup saya sendiri, saya nggak mau pusing-pusing. Tapi ingat, kalian energinya twin flame. Walaupun kalian sama temen ya, walaupun kalian berusaha menikmati hidup kalian saat ini ya, membahagiakan diri sendiri, happy-happy. Tapi orang yang kalian yang terhubung dengan kalian secara twin flame ini tidak mudah untuk kalian hapus. Seperti itu. Lanjut ya. Clock. Need time, takes time, in time, cycles, time to heal, progress. Teman-teman, banyak banget yang nonton ini selalu teringat sama seseorang, tapi sebenarnya nggak ingin ya. Memang butuh waktu panjang untuk bisa ya bukan melupakan ya, bukan melepaskan, tapi paling nggak usah deh inget-inget terus ya. Kadang-kadang mengingat seseorang itu ada enaknya,
Ada happy-nya, ada juga nggak enaknya. Nggak enaknya kenapa? Kalau seseorang yang selalu kita ingat, sering tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita, tapi orang ini lebih banyak memberikan rasa sakit, ya, apalagi sakit yang terlalu dalam, memang akan sulit untuk lupa, ya. Tapi bukan karena kita cinta, tapi karena rasa sakitnya. Iya po Kak, iya po yo, ya. Gitu. Sebenarnya butuh proses, butuh waktu kalian untuk bisa melepaskan ini. Karena apa? Energi twin flame ini, maaf, masalahnya kalau orangnya jujur, nggak palsu, nggak gengsian, akan nyaman, ya, akan saling terbuka, tahu perasaan satu sama lain, tahu maunya satu sama lain. Kalau gengsi, akhirnya cuma terkoneksi aja tapi tetap GJ. Banyak tanda tanya di dalam pikiran dan hati kita. Itu nggak enak tahu. Gitu. Lanjut ya. Lanjut. Waduh, sebentar ya, sebentar. Sabar ya. Oke, mirror. Mirroring each other, self-image, relationship reflect our wants, dan introspection. Teman-teman, sebenarnya ya, saat kalian dipertemukan, seperti yang saya bilang tadi, supaya satu sama lain bisa mengambil pelajaran yang positif, saling mengisi, ya. Sebenarnya di sini sudah twin flames, ya. Di sini mirror, kaca. Kalian itu sebenarnya satu sama lain seperti berkaca, ya. Seperti berkaca. Kemudian kalau memang gini, saya melihatnya kayaknya dulunya ya, mungkin awalnya ya, atau memang sampai sekarang pun kalian itu seperti gini loh. Saat kalian itu, jadi momennya tepat banget gitu loh. Momennya itu pas banget saat kalian membutuhkan dia datang, atau begitu pula sebaliknya. Atau apa yang Anda inginkan ada di diri dia, begitu pula sebaliknya. Awalnya seperti itu, kemudian nyantol, kemudian sudah kecantol, susah lepasnya. Gimana wong kecantol? Ditarik sobek, ya kan? Dibiarin sakit semua, nggak bisa kemana-mana. Ingatannya terus melekat. Nah, namanya juga kecantol, ya nggak? Itu analoginya seperti itu. Lanjut ya. The Sword and Rose, ya. Jadi gini, ya. Rose itu bunga, sifatnya indah, harum, mewangi, sanubari, ya. Smearing, splendid. Shining, smearing, splendid. Nah, kemudian kalau pedang itu sifatnya lebih ke tajam, ya kan, bisa menyakiti. Sebenarnya rose juga bisa kalau ada durinya, ya. Tapi bisa juga kalau ini digabung, durinya bisa dipotong sama pedang. Udah jangan lama-lama Bunda, artinya apa? Begini, saya melihat banyak dari kalian saat ini itu seperti berusaha melindungi hati pikiran kalian supaya nggak terlalu kepikiran, ya, sama orang yang terkoneksi secara twin flame sama kalian. Kalian ini orang yang mulai menyadari dengan berjalannya waktu, kalian menyadari bahwa aku harus melindungi hati saya, perasaan saya dan pikiran saya supaya nggak, kalau teringat dia terus, saya nggak akan maju, ya. Saya mungkin bisa sedih. Saya mungkin akan mempunyai energi yang negatif. Saya nggak mau. Di sini ada protection, ada power, kekuatan untuk apa? Untuk melawan rasa, melawan ikatan ini, melawan dan melindungi jiwa dan hati dan pikiran, ya. Tapi ini butuh waktu yang lama. Ya mungkin ini in progress juga ada dalam masa healing, in time cycles. Jadi waktunya sedang berputar. Ya, sedang berputar, sedang berjalan. Jadi bisa saya artikan mungkin dari banyak yang nonton, ya, kalian sedang healing, sedang ingin melupakan seseorang, walaupun bukan berarti benci. Ada beberapa yang benci, ada yang beberapa itu sebenarnya sayang, tapi aku memilih untuk melupakan, ya, melupakan. Tapi sayangnya saya masih sering teringat. It's okay, itu manusiawi. Lanjut ya.
Lihat. Oke, soulmate. Aduh teman-teman. Kalau saya sih ya, belum tentu juga sanggup dengan koneksi yang seperti ini. Sudah twin flame, soulmate, mirror. Kalian ini benar-benar melekat. Koneksinya amat sangat kuat. Walau ini kalian mau, enggak mau, ya. Ini harus kalian hadapi. Berat, iya berat. Tapi semesta itu kadang-kadang meletakkan kita di satu posisi yang mungkin memang seperti kita nggak bisa memilih. Kenapa kadang-kadang ya, kenapa saya harus dipertemukan sama orang GJ kayak gini? Kenapa saya sudah nggak menginginkan dia, tapi kenapa saya selalu teringat sama dia? Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita mau ya berproses, kita mau mempelajari, ya. Kita kan diberikan akal, pikiran, kecerdasan, kita bisa belajar, apalagi sekarang banyak teknologi, kita banyak bisa melihat motivator ya, apapun ya, masukan-masukan positif, afirmasi positif. Itu bisa kita ambil. Sebenarnya kalian dipertemukan, saya yakin untuk mendewasakan jiwa, hati, pikiran ya, mental kita dikuatkan ya. Biasanya kalau memang sudah seperti itu, sebenarnya mau ada sesuatu yang diberikan semesta, tapi nunggu tempatnya ini kuat ya. Kalau tempatnya rapuh, nggak akan diberikan sesuatu yang di luar kapasitas. Contoh, orang nggak siap kaya, ya. Orang kalau nggak siap kaya, nanti kekayaan yang diberikan ya atau rezeki itu bisa malah menghancurkan dirinya sendiri. Maka itu dikuatkan dulu, paham ya? Itu contoh saja, ya. Kalau ini mungkin dalam satu hubungan, supaya mental kita kuat, supaya mungkin nalar kita terbangkitkan, logika kita terbangkitkan, ya, halunya dihilangkan, ya, diwaraskan, secara pemikiran diluruskan. Oke, lanjut ya. Kenapa saya menggebu seperti ini? Saya juga nggak tahu. Kadang-kadang menggebu, kadang-kadang menyendu, ya, kadang-kadang mengetus, ya, kadang-kadang melucu. Ini kayaknya tergantung dari kalian yang nonton. 2 nggak saya ambil. Beberapa masuk ke dalam pernikahan tadi ya, sekilas saya lihat. Atau kalian terhubung dengan orang yang sudah menikah. 2 terus. Sebenarnya butuhnya 2 sih. Apakah saya harus ambil 2? Memang harus 2. Teman-teman, aduh, sudah love, soulmate, twin flames, mirror, di sini seduction. Ini berat sekali. Kok miying-miying? Oke, bentar ya. Bisa saya simpulkan di sini kalian koneksinya amat sangat luar biasa banget sekali. Semua ada. Untung karmiknya nggak keluar ya. Ini sakit semua, sungguh. Bisa kalian tulis di komentar. Ya, tapi ya untuk yang nggak resonate, yang nggak cocok, nggak usah maksa ya, nggak usah makso. Mungkin ini bukan untuk kalian. Kalau memang kali ini bukan untuk kalian, it's okay. Karena ini general. Silakan kalian nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana lebih ada yang lebih cocok ya. Dan kalau memang kalian yang masuk ke dalam cerita ini tapi ingin dibacakan untuk diri kalian sendiri, silakan daftar personal reading secara pribadi. Ya langsung interaksi seperti saya membuat video ini, tapi dengan video call. Nanti saya bahas di akhir ya. Oke. Kalian teman-teman ya, kalian itu ingin melindungi hati kalian. Karena apa? Saya merasakan ya, kalian itu sebenarnya punya ketulusan yang besar, unconditional love di sini. Ya. Tapi dulu mungkin kalian karena ketulusan, saking tulusnya, saking cintanya menjadi mungkin mohon maaf ya, jadi bodoh. Dan sekarang kalian nggak mau bodoh lagi. Ya, kalian lebih melindungi hati kalian dan kalian memposisikan bahwa saya ini layak dicintai oleh orang-orang yang layak ya. Bukan orang-orang yang nggak jelas walaupun terkoneksi. Sebenarnya ya,
Kalau memang di antara kalian itu ada yang membenci orang ini, ya, di tahap benci atau nggak suka, ya, sebel, ya. Tapi kalau diruntut-runtut di alam bawah sadar kalian rasa sayang itu masih ada. Maka dari itu kenapa nggak bisa lepas? Biasanya kalau sayang, ya, kita berbuat satu ketulusan tapi disakiti terus. Biasanya kan sakit banget ya. Ya dari sakit itu sehingga terkoneksi terus. Ya ngebatin, oh alah nelongso, oh alah nelangsa, gini, kok bisa, kok tega, kok jahat, kok gini, kok gitu. Akhirnya apa? Malah inget. Oke, di sini juga ada soulmate. Secara jiwa kalian sudah sama semesta kayak dikontrak, ya, secara jiwa. Ya saya nggak membahas konsep hubungannya ya, karena di sini nggak nampak. Ada sih beberapa third party interference, ya. Saya nggak ngarang. Ada tulisannya. Loh kok gak bisa di zoom? Nah, ini. Teman-teman, repotnya itu gini loh. Ada beberapa, nggak semuanya. Itu yang kalian ingin healing, kalian ingin menghindar, melindungi diri, ya. Tapi orangnya itu datang-datang terus atau ngecek apa ya? Nguber, apa ya? Melakukan pendekatan terus gitu loh, ya. Gitu, karena saya lihat orang ini pun juga nggak bisa melupakan kalian. Terlepas dia punya salah atau enggak ya, saya nggak bahas salahnya ya, tapi bahas koneksinya. Itu teman-teman, sangar ini. Waduh, kisses, passion, aduh, ini nafsu menggelora, hasrat menggelegak, ya. Tapi ya itu, aku nggak mau lagi terkoneksi sama ini, ya. Aku kalau ingat jadi berhasrat. Saya harus berubah. Saya harus waras. Ya, dari hati pemikiran harus waras. Harus ada perubahan. Saya harus lebih menyayangi diri saya sendiri. Saya ingin punya mindset yang positif, ya. Saya akan melakukan banyak hal yang baik dan saya akan memanifestasikan hal-hal positif ke dalam hidup saya, ya, supaya saya dapat berkah, ya. Dan saya akan menjadikan diri saya orang yang layak sehingga yang datang kepada saya adalah orang-orang yang layak juga, ya. Maksudnya berkualitas. Saya ingin meningkatkan kualitas diri saya supaya saya juga bisa menarik orang yang berkualitas pula. Saya mau memperbaiki hidup yang baik supaya hal-hal baik bisa masuk ke dalam kehidupan saya, seperti itu. Tapi sulit, on progress. Oke, jadi seperti itu teman-teman ceritanya. Siapa yang masuk, siapa yang enggak, silakan tulis di komen. Oke, kita lihat energi dari si dia. Ya, si dia seseorang yang kalian pikirkan yang masuk dan terkoneksi secara twin flames, soulmate, ya. Di mana yang mungkin salah satu dari kalian ingin healing walaupun on progress, tapi satu pihak yang lainnya itu masih mengejar. Oke, yang satunya masih mengejar, ya. Karena apa? Sebenarnya masih sama-sama cinta, terlepas di masa lalu mungkin masing-masing punya kesalahan atau salah satu punya kesalahan yang sulit untuk dilupakan. Semakin mengingat semakin sakit. Semakin ingin dilepaskan semakin ingat. Seperti itu. Oke. Kita lihat energinya ya, kita cek. Kita cek energi si dia. Kondisi dia saat ini seseorang yang twin flames ini dengan kalian, yang terkoneksi secara soulmate dengan kalian. Sekarang keadaan dia bagaimana? Ya, di sini nggak ada ceritanya
Masih cerita-ceritanya nggak ada ya. Kita lihat di sini coba. Saya cuman heran ya, permasalahannya adalah nggak tahu sama-sama gengsi, nggak tahu apa ya, nggak menunjukkan perasaan yang di dalam hatinya itu loh. Bisa jadi ini kalian nggak mau nunjukin kalau sebenarnya cinta. Mungkin karena kemarahan juga bisa, manusiawi sih. Coba kita lihat ya. Energi sih dia saat ini. Yang terkoneksi secara batin. Loh, orangnya itu sedang menyeimbangkan sesuatu. Sebentar. Ya. Orangnya sekarang itu energinya kok ya? Lembah, tahu lembah nggak? Bukan temennya jurang dan gunung, bukan. Lembah itu kayak slow down. Waduh, ke Inggris, sok Inggris. Ya, orangnya itu sekarang slow down. Ya, kemudian saya melihatnya orangnya sedang menimbang-nimbang perasaan. Bisa jadi ini menimbang perasaan terhadap kalian, ya. Orangnya ada, saya melihat beberapa itu sedang bimbang. Mungkin sama seperti kalian. Seperti yang saya bilang, apa yang kalian rasakan, mungkin dia juga rasakan. Mungkin kalian bimbang terhadap orang ini. Orang ini juga bimbang. Bimbang dalam artian bukan apa ya? Jadi bimbangnya itu kenapa ya saya kok merasakan seperti ini ya? Kenapa saya bingung ya? Kenapa saya nggak bisa ngelupain ya? Sama. Jadi kondisi dia saat ini seperti apa? Dia merasakan yang kau rasakan. Intinya seperti itu. Lanjut ya. Kenapa saya selalu terkoneksi sama kamu? Dia gitu. Knight of Pentacles. Ya. Oke. Lu sama lo teman-teman. Orang ini itu lebih menutupi perasaannya, menunjukkan bahwa dia sedang sibuk lah, sok sibuk lah, sok happy lah, supaya nggak kelihatan. Apalagi kalau kalian yang tidak terhubung atau kalian sedang komunikasinya nggak baik-baik saja, ya. Mungkin ya dia ingin membuat kalian penasaran. Seperti juga mungkin kalian seperti gini loh, nggak penasaran tapi kepo. Podo ae, sama aja. Begitu pula dengan dia, seakan cuek. Ya. Tapi kalau ada info tentang kalian nyimak. Gitu. Oke, lanjut ya. So sibuk nih dia. Fokus, dia berusaha fokus terhadap hal lain, mengalihkan perhatiannya kepada hal yang lain. Tapi ujung-ujungnya tetap gitu. Dia bingung juga. Sama kalian nih, sama. Kenapa ya? Saya kok kepikiran kamu terus ya? The Star. Dia berharap kalian memikirkan dia seperti dia memikirkan kalian. Ini energinya kayak lempar-lemparan teman-teman, saya lihat. Dia sih di dalam hatinya berharap kalian itu merasakan apa yang dia rasakan. Walaupun dia di sini juga sudah bisa merasakan bahwa aku merasakan seperti ini, dia juga enggak ya. Seumpamanya contoh, aku kok kangen ya, aku kok inget terus ya. Dia inget aku enggak? Ya, kayak gitu. Ya. Kondisi dia sekarang itu sedang bingung. Terutama kalau pas inget, dia inget enggak ya? Paling enggak. Mungkin kalian juga gitu, ya. Tapi dia berharapnya kalian ingat, gitu. Kenapa sih koneksinya sampai kayak gini, segininya? The Empress. The Empress itu adalah energi feminin,
ya. Artinya itu perasaan yang lembut ya. Mungkin saat mengingat atau saat dia rasain kayak yang aku rasain gitu ya. Kemudian mellow. Nah, banyak yang gitu. Kalau kalian merasakan seperti itu ya, saya pastikan di sini dia pun merasakan hal yang sama. Saat dia merasakan kemeloan itu ya, saya yakin kalian walaupun sedang happy sama teman-teman, tiba-tiba kalian merasakan. Gitu. Lanjut ya. Ya wis lah 2 mencolot, nggak sabar. The Emperor, ini The Empress dan di sini Emperor. Saya mau bilang apa? Berurutan. Emperor itu kaisar, ini ratu atau permaisuri. Iya enggak? Berdampingan. Dan di sini mirroring each other. Kayak orang bercermin. Sama, equal. Nah, jadi apa yang dia hadapi sekarang? Bagaimana perasaan dia? Sama persis apa yang kalian rasakan. Magician. Mohon maaf teman-teman. Ya, the sword and rose. Protection, power, force, honor. Mohon maaf. Mungkin kalian beberapa memikirkan bahwa aku ini dipelet ya. Apakah aku diguna-guna? Apakah dia mempergunakan hal yang seperti itu? Bisa jadi, tapi saya harap kalian tidak mempercayai hal seperti itu walaupun memang ada. Karena apa? Kalau kalian mempercayai itu kemudian merasuk ke dalam sukma sanubari ya. Ini nanti kalian jadi bolonya ini. Setoni rojim. Jangan diberikan tempat di hati dan pikiran kalian. Abaikan. Ya. Yang perlu kalian lakukan bukan mengikuti. Ya, mengikuti. Oh iya benar. Lah saya begini, pantas saja. Pasti itu karena begini. Nah nggak usah. Ya. Apapun, ya, serahkan kepada Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan. Nggak ada yang lebih kuat dari Tuhan. Itu aja. Kalau memang harus dijalani, berikan saya kekuatan. Berikan saya kekuatan untuk melawannya. Kalau memang itu tidak baik untukku. Wes, itu. Jangan yang aneh-aneh. Apalagi terus saya mau berobat ke orang pintar. Pintar Sapiro, ya, sekolah di mana, profesor, orang pintar. Kalian juga bisa jadi orang pintar untuk kalian sendiri. Asal kalian membuka pikiran untuk kehidupan kalian itu yang serba logis. Ada tatanannya, ada aturannya. Silakan kalian pilih dari norma, hukum yang berlaku, ya, dari agama yang paling ideal. Ambil dari sana. Ada enggak tuntunan untuk seperti itu? Enggak. Tuntunannya suruh doa paling. Dan itu yang betul sebenarnya. Ya, paham ya? Orang pinternya ini kiai kok. Masio kiai, masio apapun lah ya. Masio apapun, walaupun maksudnya masio itu. Ya, masio itu walaupun. Ya, bahasa saya. Silakan tulis di kamus kalian, masio. Oke. The lovers. Ya, oke. Soulmate, the lover. Bagaimana perasaan dia? Cuin tapul, pakai banget nget. Ya. Dan memang di sini terkontra. Mungkin memang bisa jadi karena ini yang saya sebutkan tadi. Tapi jangan saya begini karena diguna-guna. Kemudian gimana ya cara melepasnya? Bisa dengan logika, dengan doa, dengan usaha. Kalau memang mau. Sulit Bunda selalu sulit ya. Karena hidup itu semua sebenarnya sulit ya. Kalau nggak mau sulit itu mati. Merem wes tinggal bertanggungan jawab. Sudah selesai urusan. Nah, kalau selama masih hidup semuanya serba sulit memang. Oke. Bagaimana dia? Nggak usah dilihat perasaannya cinta, melekat. Begitupun kalian sama. Ya. Bagaimana kondisi dia? Penuh hasrat, nafsu, ya. Selalu teringat itu nggak bisa lepas ini, wis. Kasihan sebenarnya sama kalian juga nih, saya.
Ini berat, nggak mudah. Enak yang ngomong seperti saya, enak ngomong memang. Kalau belum pernah menjalani. Wis, 2. The Devil. Teman-teman, cintanya penuh setan. Anggap saja seperti itu. The Lover ini energinya mungkin cinta ya. Tapi cinta bukan yang kasih sayang, kecuali Two of Cups. Nah, Ten of Cups. Ya, saya jelaskan di sini. Kalau The Lover itu lebih ke hasrat nafsu, kemelekatan, posesif, ingin memiliki, walaupun tidak semuanya. Enggak, bunda saya enggak ingin memiliki ya. Saya cuman butuh, nah cuman ini, tapi ini. Enggak tapi kalau cinta itu. Memberikan yang terbaik yang kita mampu, selebihnya kita tutup mata. Mau dia bagaimanapun. Dan kita ikhlas. Itu cinta. Tapi The Lover ini bukan yang seperti itu. The Lover ini adalah kalau dia melekat itu bukan yang kasih sayang, cinta lah, cinta yang cinta buta, cinta hasrat, cinta ingin bertemu, cinta nggak ingin disakiti, nah gitu, cinta banyak syarat ya. Kalau kasih itu cinta tanpa syarat ya. Yang penting dia bahagia ya, memberikan yang terbaik. Tapi di sini devil. Kalau dikaitkan lagi teman-teman dari sini ya, magician, the lover, devil. Devil itu setan, nafsu, amarah ya. Kalau nggak diturutin marah ya. Kalau ini apalagi di sini ya, flirting, attraction. Banyak kemarahan terkait dengan keinginan yang tidak tercapai. Mungkin contoh, nggak bisa ketemuan, nggak bisa komunikasi, banyak kemarahan. Yang sana janji tidak bisa menempati, marah dan lain sebagainya. Pengen ketemu nggak bisa, ada aja alasannya, ada aja kendalanya, marah. Ya. Semakin marah, semakin cinta, campur benci, campur rado nggak karu-karuan, jadi sulit melupakan dan selalu teringat kesalahannya, teringat luka-lukanya, bukan sesuatu yang baik. Oke, Queen of Wands, ya. Mohon maaf teman-teman, memang di sini kencang energi magic, energi mistis, energi yang begitu ya. Itu memang agak kencang. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan pikiran kalian terfokus sama itu. Itu akan menjadi semakin, kalau ramuan atau ayam diungkep semakin meresap. Nah, enak goreng semakin gurih ya. Gurih bagi yang setan-setannya itu. Jadi jangan dimasukkan. Jangan diresapkan, dihempas, ditepis dengan logika, dengan keimanan, dengan doa, dengan usaha. Walaupun berat. Ya sebenarnya di situ orang hidup yang memang begitu, harus berjuang untuk hal-hal yang gak logis ya. Jangan keseret sama yang begini-begini nih. Ya, Queen of Wands. Saya melihatnya di sini banyak dari kalian sudah berusaha untuk berdiri tegar. Berusaha untuk toleransi, berusaha untuk ikhlas, berusaha dan berjuang banyak ya. Tapi memang kekuatan yang lain itu ya, termasuk mungkin secara koneksi memang sudah twin flame, soulmate, ditambah lagi hal-hal yang sifatnya dari yang XX tadi itu ya. Jadi nggak karu-karuan. Memang berat, tapi di sini saya lihat kalian adalah orang kuat, begitu pula dia ya. Harus bisa. Karena di sini kondisi dia bagaimana? Saya melihatnya lebih ke ini ya. Banyak nafsu, banyak keinginan yang ingin dia wujudkan. Ingin memiliki, ingin menggapai hati, memenjarakan hati kalian. Bisa terbolak-balik ya. Kalian di mana? Silakan kalian posisikan. Tapi kalau ceritanya sama sekali bukan seperti itu, jangan nonton ini. Nonton video saya yang lain. Ini agak riskan. Oke, kita cek apakah memang benar ada hal yang magic. Ini untuk klarifikasi aja. Apakah ada hal-hal yang sifatnya sihir-sihir ya, jin-jin itu ya, yang nggak penting-penting itu, yang manusia banyak tersesatkan dan percaya sama hal-hal seperti itu. Ataukah itu leluhur? Ataukah pikiran kita itu sekarang gak usah yang nggak penting-penting, banyak hal ya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, oke lah mungkin takdir atau rencana semesta.
Tapi yang kebanyakan adalah diri kita sendiri, ya. Mungkin pilihan kita atau mungkin pemikiran kita. Jangan sering menyalahkan hal di luar diri kita. Toksik nanti hidup kita. Oke. Banyak orang yang merasa dirinya itu benar. Lebih banyak menyalahkan pihak di luar diri kita. Itu sebenarnya menghancurkan kita. Dia yang menghancurkan saya, enggak. Jangan punya pikiran seperti itu. Walaupun mungkin iya, ya, tapi jangan diresapkan. Teman-teman. Saya mungkin didukunkan atau mungkin dipelet atau dibacain mantra, bacain doa supaya pengasihan dan sebagainya. Sebenarnya sama-sama. Ya enggak. Contohnya seperti ini. Ada yang mendoakan baik. Ya, nah, ini enggak baik tapi sebentar. Ada yang mendoakan seumpamanya, semoga dia merasakan apa yang saya rasakan. Nah, doa itu kembali ke kita, rek. Ojo salah, jangan salah. Akhirnya terjadilah itu. Bukan magic secara magic, ya, belum tentu magic diguna-guna disihir, ya. Bukan. Karena doa kita belum bisa melepaskan. Jahat sekali dia, semoga dia mendapatkan karmanya.